Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ketua kelas Mbak Ida silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Selesai. Oke, Bu absen terlebih dahulu ya. Fitri, Hadir. Putri, Hadir. Zayana, Hadir. Mbak Ida hadir ya. Hadir. Mbak Umi, Hadir. Lintang, Lintang kemana? Udah masuk subuh. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oke, terus lanjut Aini. Hadir. Oke, hadir semuanya nggih. Sebelumnya saya mau tanya nih, adakah yang masih ingat kalian pembelajaran kemarin tentang apa kira-kira kemarin? Turunan apa? Sama? Sama identitas. Kira-kira masih ingat nggak caranya? Kalau gitu kita main tebak-tebakan dulu ya. Turunan dari 5x tambah 2 beda 5. Terus turunan dari 100x tambah 4 Putri 100. Oke. Terus turunan pertama dari setengah x tambah setengah Mbak Dayana. Oke. Kayaknya udah paham semuanya nggih. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu turunan fungsi pangkat. Nah, di sini Ibu mempunyai PPT untuk menunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan kalian simak. Nah, di sini misalkan diketahui fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan asli, teorema binomial untuk x dan h bilangan real dan turunan n bilangan asli itu berlaku. X plus h pangkat n sama dengan x pangkat n plus n x pangkat n min 1 kali h plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2 kali h pangkat 2 plus dan seterusnya sampai n x h pangkat n min 1 plus h pangkat n. Nah, di sini tuh hanya sekedar teorema saja. Dengan teorema tersebut itu nanti kita dapat menentukan turunan dari fx-nya itu sama dengan x pangkat n. Gimana buktinya kok bisa turunan dari fx sama dengan x itu x pangkat n? Nah, di sini ada buktinya. Bentar. Fx and x itu kita teoremanya itu pakai limit ya. Limit h mendekati 0 x plus h pangkat n min x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat n plus n x pangkat n min 1 kali h plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2 kali h pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai n x h pangkat n min 1 plus h pangkat n min x pangkat n per h. Terus kita dapat limit h mendekati 0 h kurung awal n x pangkat n min 1 plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2 kali h plus dan seterusnya sampai n x h pangkat n min 2 plus h pangkat n min 1 per h sama dengan limit h mendekati 0 n x pangkat n min 1 plus n kali n min 1 per 2 kali x pangkat n min 2 kali h plus dan seterusnya sampai n x h pangkat n min 2 plus h pangkat n min 1. Nah, kalau sudah sampai sini nanti kita akan mendapatkan x pangkat n turunan dari x pangkat n itu seperti apa?
Nah, ini kan limitnya H mendekati 0 ya. H mendekati 0. Terus di sini ada faktor H semuanya kecuali di suku pertama. Jadi kalau dimasukkan 0, 0 kan nilainya 0 semua kecuali suku pertama ya. Jadi kita di sini dapat kita ketahui bahwa turunan dari fx sama dengan x pangkat n itu sama dengan n x pangkat n min 1. Terus lanjut. Nah, dengan cara yang sama jika fx ini kurang ya. Jika fx sama dengan ax pangkat n, dapat dibuktikan bahwa turunan dari fx pertama itu adalah ax pangkat turunan dari fx sama dengan ax pangkat n adalah f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Kita caranya sama, pakai limit yang tadi. Itu kalian baca sendiri ya. Kalian perhatikan sendiri. Oke, sudah? Sudah dibaca? Paham kira-kira? Insyaallah. Gimana, Mbak Putri? Nah, seperti teorema yang tadi kan turunan dari fx sama dengan x pangkat n itu kan kita dapat nx pangkat n min 1 ini ya. Nah, terus gimana kalau yang ini? Itu sebenarnya sama saja. Bedanya yang tadi koefisiennya 1, kalau yang ini koefisiennya A. Terus nanti kita dapat kalau turunannya kita dapat an x pangkat n ini 1. Oke, ini lebih jelas ya. Langsung dicontoh saja. Di sini bukunya contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan dari setiap fungsi berikut ini. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 7. A. Fx sama dengan x pangkat 7. Rumusnya tadi gimana? X pangkat n sama dengan n x n 1. Terus kalau ini dimasukkan jadi n-nya 7 x pangkat min 1 jadi 7x pangkat 6. Oke, terus 2 yang B fx sama dengan x pangkat min 5 min 5 x min 6 min 5 min 1 min 5 5x min 6. Terus kalau misal saya punya soal akar bin gimana? Kita ubah terlebih dahulu akarnya, kita ubah jadi pangkat jadi x pangkat. Terus kalau turunannya jadi setengah x pangkat min 1 sama dengan min setengah. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, udah paham semuanya. Mbak Ilda paham? Oke. Terus lanjut nomor 2 ya kalau gitu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang fungsi konstan dan fungsi identitas. Ya. Nah, ini saya gabungkan dengan fungsi pangkat. Gimana caranya kira-kira? Fx sama dengan setengah x kuadrat 6x plus 3. Kita turunkan ini terlebih dahulu. Turunan pangkat. Gimana yang ini? Jadinya 2 kali terus ini 6. Terus ini kita tunjuk dulu
berapa? X pangkat 1 nggak usah ditulis. Terus min 6. Ini hasilnya. Udah paham G? Kalau yang ini banget. Terus ini saya punya latihan soal. Silahkan yang mau saja, yang mau untuk mengerjakan di depan. Nanti saya kasih tambahan nilai. Yang mau? Ayo. Oke, siapa? Mbak Dayana. Ayo, langsung ke papan aja ya. Itu kan ada 2 nomor. Yang satunya lagi siapa? Yang mau? Mbak Putri mau? Nggak mau. Oh, Mbak Ciswi mau. Ayo, Mbak Ciswi. Tadi cek kotak-kotak. Iya. Oke, dari pengerjaan soal dari teman kalian ini, adakah yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Kira-kira gimana? Atau sudah paham semuanya? Sudah. Kalau gitu saya kasih PR ya. Dibuka halaman 129. Itu nomor 4, 5, 6 kalian kerjakan ya. A, B, C, D, A, B, C, D. A, B, C, D kalian kerjakan semuanya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat bila yaumul qiyamah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.